Pernikahan adalah pelajaran kehidupan yang sesungguhnya. Karena disitulah kita saling belajar untuk berkomitmen, belajar untuk setia, belajar untuk menurunkan keegoisan diri sendiri, belajar untuk saling mengerti, memahami, menghormati pasangan kita, dan juga yang terutama, belajar untuk saling mencintai dengan tulus kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Karena di dalam hubungan rumah tangga yang baik dan positif, kita akan terus belajar dan belajar dari pasangan kita, bahkan sampai maut memisahkan. Ya, seperti saya yang di tahun 2021 ini sudah memasuki pernikahan ke 23 tahun lamanya. Tapi kami masih aja terus belajar dan belajar untuk saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah saya akan bagikan tahun-tahun di mana kita harus bisa mengantisipasi mulai dari sekarang ini. Tahun-tahun mana saja yang bisa saya sebutkan tahun sensitif, tahun kejayaan, dan sebagainya. Yang hal ini tentunya dari hasil survei, sebagian dari pengalaman saya sendiri, dan juga dari cerita-cerita mereka yang datang kepada kami dan minta dilayani dalam hubungan rumah tangga mereka, dan sebagian lagi dari curhatan-curhatan teman-teman yang hanya menceritakan tentang hubungan rumah tangga mereka, dan sisanya yang bisa kita lihat dan kita dengar di TV tentang hubungan rumah tangga artis atau orang-orang lainnya. Namun sebelum saya menguraikan lebih banyak lagi, bisa minta subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Tahun sensitif. Di pernikahan tahun pertama sampai 3 tahun setengah. Memang sih di awal-awal tahun pertama pernikahan kita bisa dibilang pernikahan baru seumur jagung. Karena masih seumur jagung, jadi pastinya ada banyak kejutan-kejutan yang terkadang membuat kita menjadi kaget, terheran-heran, bahkan syok. Karena di tahun-tahun pertama inilah yang tadinya kita biasanya sendiri, tidur sendiri, tinggal di rumah sendiri. Tapi di sini kita sudah 24 jam bersama-sama, tinggal bersama-sama, tidur bersama-sama, makan bersama-sama, dan melakukan banyak hal bersama-sama. Oh ya, tidak ada jaminan pacaran yang sudah berlangsung lama, misalnya setahun 2 tahun, atau pacaran yang masih terbilang baru, misalnya di bawah setahun, 6 bulan contohnya. Karena hubungan yang hanya berpacaran, walaupun lama ya, dan hubungan yang sudah menikah, tetap saja akan ada perbedaannya. Lantas, apakah itu bisa menjadi jaminan untuk hubungan mereka kelak nanti? Banyak sudah contohnya, dan ternyata itu bukan jadi jaminannya. Jadi bisa dibilang di usia pernikahan pertama sampai 3 atau 4 tahun itu adalah pernikahan tahun-tahun yang sensitif. Karena 2 kepala menjadi satu, 2 manusia yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Di tahun inilah hal-hal yang menguras energi kita dan keegoisan kita harus melebur menjadi satu dengan pasangan kita. Dan kemungkinan 50% pasangan-pasangan yang menikah di awal tahun yang di tahun sensitif ini banyak yang gugur dalam perceraian. Ada banyak alasan yang membuat mereka bisa melewati masa-masa sensitif itu. Karena anak, karena agama yang melarang perceraian, dan karena nama baik orang tua, dan juga karena cinta. Mereka bisa melewati hal itu karena mereka masih saling mencintai satu dengan yang lainnya. Yang kedua yang bisa saya sebut tahun kesempatan, yaitu di antara usia pernikahan di tahun keempat sampai ke-10. Kenapa disebut tahun kesempatan? Yang tentunya kesempatan yang lebih baik ya. Karena kita belajar di tahun sensitif kemarin, mungkin ada kegagalan, atau ada luka, atau ada suatu hal yang tidak baik, dan
Di tahun ke-4 sampai ke-10 ini kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita mungkin masih ada rasa cinta dan juga karena kita ada anak-anak yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke, di usia tahun ke-11 sampai tahun ke-25 yang bisa saya sebut tahun kejayaan. Nah, masuk di usia tahun kejayaan, banyak juga pasangan-pasangan yang mengalami perceraian. Mungkin bisa dibilang lebih banyak perceraiannya di usia tahun kejayaan dibandingkan usia tahun sensitif ya. Sayang sekali ya. Karena di usia tahun kejayaan, banyak pasangan yang sudah berani mengambil keputusan karena diakibatkan faktor ekonomi yang sudah mapan atau ekonomi yang malah makin merosot. Sehingga pasangan satu dengan yang lainnya berniat untuk bercerai dan sudah matang dalam mengambil keputusan. Itu contoh yang tidak baik ya. Faktor yang kedua, timbul rasa bosan dengan pasangannya. Dengan kemapanannya, mereka mencoba untuk berselingkuh. Atau karena sudah tidak adanya saling menghargai sehingga pasangan itu berusaha untuk mencari pengganti yang lainnya yang mungkin merasa orang lain itu bisa menghargai dia. Nah, disinilah kasih sayang dan cinta kita teruji kembali. Syukur-syukur kalau kita sudah melewati di tahun kejayaan ini, berarti kita sudah lolos di ujian pernikahan kita yang kedua. Amazing, selamat lagi ya. Oke, lanjut di usia pernikahan tahun ke-25 sampai 30 tahun lamanya. Yang bisa saya sebut tahun manisnya asam garam. Iya, karena sampai ke 30 tahun mereka sudah melewati bersama-sama manisnya, pahitnya asam garam itu. Gimana ya asam garam, manis dan pahit? Bisa dibilang kehidupan pernikahan dua insan yang sudah menerima satu dengan yang lainnya, sudah melebur dan saling ketergantungan dan juga saling membutuhkan. Dan kalau sudah melewati usia pernikahan 30 tahun ke atas, berarti mereka sudah sukses membangun rumah tangga bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka. Wow, selamat lagi ya. Untuk yang terakhir, di usia pernikahan 50 tahun ke atas, yang disebut tahun kebanggaan. Usia pernikahan di atas 50 tahun, tentunya sudah jadi opa dan oma, kakek dan nenek. Dan pasangan ini kalau masih bersama-sama, sudah seperti teman seperjuangan, dan bisa disebut pasangan soulmate. Dan sudah siap-siap menerima kalau salah satu soulmate-nya pergi untuk selama-lamanya meninggalkan dunia ini dan hidup sendiri lagi. Ingat, banggalah pada diri sendiri karena sudah sukses membangun rumah tangga yang baik dan bisa menjadi panutan dan kebanggaan buat anak-anak dan cucu-cucunya kelak nanti.